kebaktian keluarga yang selama ini kita lakukan. Kita awali dengan memuji Tuhan dari PKJ 289. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dunia banyak jalan mana kan ditempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara, mari kita berdoa dalam rangka pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerjalah atas kami terbuka untuk Tuhan pimpin. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudaraku, jemaat Bojonggede yang dicintai, diberkati Tuhan Yesus. Keluarga Kristen itu keluarga yang bersaksi tentang kehidupan bersama. Karena itu betapa pentingnya kita mengerti dan kita jalankan. Dalam konteks jemaat Korintus di abad pertama ini, ada dua pandangan cara hidup yang saling bertentangan, sama-sama ekstrim. Yang pertama, kaum libertin, bebas mereka, dan ini membuat mereka condong kepada penyembahan Dewi Kesuburan.
atau upacara agama yang bebas. Mereka melakukan hubungan di kuil, merusak kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang kedua itu kaum asketis yang merendahkan semua hal yang berhubungan dengan dunia, termasuk di situ perkawinan. Itu direndahkan dan mereka melakukan askese, ya, melakukan upaya untuk keluar dari dunia ini. Ada banyak pandangan-pandangan di bawah itu ya. Keluarga Kristen bisa menjadi saksi yang baik di tengah lingkungan seperti itu. Di Indonesia kita juga ya ada berbagai pergumulan tentang perkawinan. Perkawinan itu mengarah kepada pemenuhan kebutuhan biologis saja. Sebagian besar memasuki kehidupan. Bahkan ada yang berpoligami, tetapi realita ini menyulitkan juga mereka walaupun ada beberapa yang bisa. Dengan syarat-syarat yang ada, akhirnya memang mereka mengalami kesulitan. Nah, dalam konteks seperti ini, keluarga Kristen menjadi saksi yang penting. Mengapa bersaksi? Karena dia bertemu dengan Tuhan, lalu mendapatkan berkat di situ, dan akhirnya dia boleh menjadi saksi yang hidup melalui kehidupan keluarganya. Pada ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Nah, ini menjelaskan bahwa realita itu memang ada di sana waktu itu tentang perceraian. Memang ada orang yang sudah berkeluarga, dia menjadi orang percaya, tetapi pasangannya tidak. Nah, dampaknya adalah ada perceraian juga. Itu sebagai sebuah kenyataan. Tetapi Paulus memberikan nasihat agar mereka tidak terjebak dengan dunia ini. Jadi kalau mereka memang bercerai, ya bercerai saja. Tetapi dia harus bisa hidup tanpa pasangan. Nah, perlu kita mengerti, saya sedikit menjelaskan ya, bahwa hidup tanpa suami itu bentuknya waktu sekarang ya, atau present, menekankan keadaan yang tetap. Jadi dia bisa berjalan ya, seperti itu. Lalu kalau dia berdamai dengan suaminya, artinya bisa hidup bersama, itu bentuknya, bentuk waktu auristus. Itu menekankan peristiwa ini sekali untuk selama-lamanya. Jadi tanpa ada perceraian. Tidak lagi bercerai. Jadi mungkin ada perbedaan dia kalau dia pasangannya berbeda karena belum menjadi orang percaya. Tetapi kalau mereka orang percaya, sudah sangat jelas bahwa mereka tidak bercerai dan mereka mau hidup untuk selama-lamanya bersama. Inilah kesaksian. Di tengah lingkungan apapun, keluarga Kristen itu adalah keluarga yang bersaksi bahwa kehidupan mereka di dalam Tuhan itu bersama. Saling memahami, mengembangkan kehidupan, dan menjadi berkat begitu rupa. Saya yakin saudara-saudara, berkat besar mengalir dalam kehidupan kita jikalau kita bersedia
dalam proses kehidupan berkeluarga, menerima pasangan dan hidup dalam perdamaian. Kalau ada perbedaan, harus diselesaikan. Memang harus diakui bahwa ketika kita masih dalam status berpacaran, suasananya itu indah luar biasa. Sehingga orang menjaga begitu rupa untuk tidak ada konflik. Tetapi manusia itu kalau dua orang berbeda jenis kelamin dan perbedaan lainnya, tentu konfliknya ada. Kalau ini tidak bisa dikelola, ini menjadi masalah yang bisa berkepanjangan. Karena itu ketika kita mengelolanya di dalam Tuhan Yesus yang menyatukan, maka kita bisa menjadi saksi yang penting. Dunia membutuhkan kita, sehingga kita layak untuk hidup berkeluarga dengan baik. Menerima pasangan kita dengan keterbatasan mereka, juga kelebihannya. Kita bisa merenungkan ini dalam kehidupan bersama dengan pasangan kita setelah saya berdoa nanti. Atau secara pribadi, bagaimana perjalanan kehidupan kita, Anda, dalam kehidupan bersama dengan pasangan. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 289, bait ketiga dan keempat. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah saksi-Mu. Kami bertemu, kami dipimpin, kami dibawa oleh Tuhan untuk hidup bersama dalam keluarga yang Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang Tuhan berkati, kami jalankan dengan baik. Tentu ada kekurangan dan keterbatasan kami, dan Tuhan senantiasa menolong kami, agar kami bahagia dalam keluarga, karena Tuhan pimpin, Roh Kudus-Mu bekerja, dan kami juga dapat bersaksi tentang kehidupan bersama. Kami
menerima kekurangan, keterbatasan pasangan kami berdamai dan beroleh sukacita. Barangkali ada kesulitan, tantangan, pergumulan, dan mungkin berat, tetapi firman-Mu ini semakin meneguhkan langkah kami. Hidup bersama dengan Tuhan dalam pimpinan-Mu, dalam keluarga anugerah-Mu, dan bersaksi memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara-saudara. Silahkan merenungkan bagaimana Anda memimpin keluarga, Anda hidup dalam keluarga, dan diberkati Tuhan begitu rupa, tetapi juga bagaimana Anda bersaksi, keluarga Anda bersaksi di lingkungan dan kepada yang lainnya.